Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan poin-poin berikut. Sikap nasionalisme ditunjukkan oleh nomor nasionalisme. A. Mengenal dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Oke. 2. Meyakini bangsa Indonesia adalah bangsa terbaik di atas bangsa lainnya. Oh, ini tidak. Bangsa Indonesia itu terbuka. Nasionalisme itu nasionalisme inklusif. Jadi tidak merendahkan bangsa lain. 3. Mengenal adat dan budaya Indonesia di kalangan internasional. Oke. 4. Memandang bahwa budaya Indonesia adalah budaya paling benar. Nah, tidak, ini. 5. Menghargai perbedaan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, berarti yang ada 2 dan 4-nya tidak. Ada 2-nya, ada 2 dan 4. Ada 2-nya dan 4, ada 4-nya. Berarti C jawabannya. Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat membuka Rumaket mengatakan bahwa Rumaket, Rumah Pemuda Kreatif dan Inovatif, merupakan salah satu wadah yang dibentuk untuk melahirkan kreativitas dan inovasi pemuda-pemudi di Kabupaten Sukoharjo. Rumaket digelar dengan sejumlah agenda kegiatan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk menampilkan hasil karya produk UMKM pemuda Kabupaten Sukoharjo. Seperti handicraft, fashion, fotografi, kesenian, musik, batik, gamelan, mebel, dan lain-lain. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah pasca pandemi terkait percepatan pemulihan ekonomi daerah. Implementasi bela negara yang terdapat dalam cerita tersebut adalah bela negara. A. Menampilkan produk-produk lokal agar dikenal dunia internasional. Bukan. B. Program Rumaket melahirkan pemuda yang kreatif dan inovatif. Oh, bukan. C. Program Rumaket mampu menumbuhkan semangat perwirausaha generasi muda. Wirausaha tidak mengarah ke bela negara ini. D. Menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui program usaha kecil yang kreatif dan inovasi. Cinta air. Narasinya tidak ke situ ini. E. Meningkatkan kreativitas dan inovasi produk lokal untuk membantu pemulihan ekonomi negara pasca pandemi. Nah, ini pemulihan ekonomi. Berarti bela negara dalam hal ekonomi. E jawabannya. Nomor 2. Dewasa ini kasus diskriminasi dan rasisme sering terjadi terutama terhadap kaum minoritas. Tidak jarang kasus tersebut diikuti dengan perundungan hingga persekusi yang dilakukan oleh warga sekitar karena adanya provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan narasi tersebut, nilai Pancasila yang dilanggar adalah nilai ketuhanan, ini tentang agama, kemanusiaan, tentang kemanusiaan. Nah, ini kemanusiaan. Persatuan, berarti bukan persatuan, ini D. Munala musyawarah mufakat, bukan masalah diskusi, keadilan sosial, bukan. Berarti B jawabannya. Tentukan padanan gambar berikut. Kalau kita perhatikan ini ke sini, ini segitiga menjadi seperti ini. Kalau ini menjadi seperti ini, berarti bergerak ke sana. Seharusnya kalau bergerak ke sana, kalau ini bergerak ke sini ya, ini berarti harusnya di sini yang lancip. Nah, berarti bukan seperti itu gerakannya. Nah, gini aja. Berarti pertama kita cerminkan, berarti kalau kita cerminkan adalah seperti ini. Nah, kita cerminkan, kemudian, nah ini. Nah, kalau dicerminkan seperti ini. Ini. Nah, dicerminkan. Kemudian ini yang perseginya. Nah, yang segitiganya berarti di sini. Nah, kalau cerminan. Kemudian ini kita putar. Kalau kita putar, bentuk ini akan menjadi seperti ini, dan ini menjadi kan seperti ini. Nah, yang segitiga ini akan berada di sini. Nah, akan bersini kan.
Kalau yang ini berada di sini. Nah, berarti dicerminkan kemudian dirotasikan. Kalau diputar, dicerminkan kemudian dirotasikan, kita lihat yang kotak saja ini. Yang sini. Kalau ini dicerminkan, hasilnya akan ada di sini. Nah, kemudian kalau diputar, ditranslasikan 90 derajat. Berarti ini pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, A, B, C, D, E. Ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. E berarti jawabannya. Lanjut nomor 5. Tentukan padanan gambar berikut. Dari posisi ini menjadi seperti ini. Berarti ini diputar 180 derajat. Kalau ini diputar 180 derajat, ini berarti bagian ini seperti ini. Nah, ini bukan. Nah, ini bukan. Terus kemudian ini hitam menjadi putih. Berarti ini putih menjadi hitam. Wah, ini berarti antara ini sama ini. Ini perbedaannya itu di kotaknya. Ini 1, 2, 3, 1, 2 berarti hilang yang ada di tengah. 1, 2 berarti ini yang hilang. Berarti tinggal 1, B jawabannya. Tentukan gambar yang berbeda. Kalau kita posisinya di sini, ya, berarti ini adalah kiri, ini adalah kanan. Terus kemudian kalau seperti ini, kalau seperti sini, berarti ini kanan ya, kanan. Kalau ini berarti kiri. Nah, bagian ini adalah kiri. Kemudian kalau yang ini kiri. Kalau yang ini, ini kiri juga. Kiri. Berarti ini kiri juga ini. Oh ya, ini kiri. Cuma ini kan dibalik. Kelihatannya di kanan. Tapi kalau diputar ke atas, ini kan pentolnya di atas kan. Ini pentol di bawah. Berarti ini kan di kiri. Nah, jawabannya adalah yang A. Tentukan gambar yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 semua. Terus ini sama semua. Terus ini beda semua. Nah, ini hitam sama putih. Ini posisinya sama. Ini hitam sama putih. Posisinya sama juga. Ini hitam sama putih. Ini beda. Nah, ini beda. Ini dua geriginya ini berbeda ini. Nah, oke. Kalau yang ini sama dengan yang ini. Ini sama dengan yang ini. Berarti C jawabannya. Anda bekerja di sebuah pusat perbelanjaan yang sering ramai pengunjung. Sebagai seorang staf di bagian informasi, Anda sering mendapati pengunjung yang kebingungan mencari lokasi toko atau area tertentu. Solusi yang dapat Anda berikan untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan informasi kepada para pengunjung adalah mengusulkan untuk membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke pusat perbelanjaan pada satu waktu. Oh, ini bukan ini. Kita akan belanja, kita menjual, masa membatasi pengunjung. Nah, malah omsetnya turun. B. Menggunakan pengeras suara untuk memberikan pengumuman informasi kepada seluruh pengunjung. Oke, ini bagus. C. Tetap memberikan informasi secara langsung kepada setiap pengunjung yang bertanya seperti biasanya. Seperti biasanya. Nah, ini bukan. D. Mengimplementasikan papan informasi interaktif yang dapat membantu pengunjung mencari lokasi dengan lebih baik. Ini bagus. E. Mengusulkan agar pusat perbelanjaan merekrut lebih banyak karyawan di bagian informasi dan pelayanan. Merekrut lebih banyak karyawan. Nah, ini negatif ini. Antara B dan D. Ini antara poin 4 dan 5 ya. Jadi yang poin 5 mungkin yang B. Mungkin yang ini poin 5. Sedangkan ini poin 4. Ini sebuah sering ramai.
mengimplementasikan papan informasi interaktif yang dapat mengunjung pencari lokasi dengan lebih baik. Ini 5. Ini kalau saya 5 ini. Menggunakan pengeras suara untuk memberikan pengumuman informasi kepada seluruh pengunjung. Ya antara inilah B sama D itu undi-undi lah. Ini 4. Ya kalau kalian ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Ini ragu saya B sama D ini antara 4 dan 5. Terus kemudian kalau yang 3 itu tetap memberikan informasi. Nah ini kan minus semua. Ini yang lebih bagus. Terus kemudian ini 2, ini 1. Nambah karyawan. 9. Alfi bekerja sebagai CS, Customer Service, di sebuah perusahaan telekomunikasi. Seorang pelanggan menghubungi pusat layanan dengan keluhan bahwa layanan internetnya tidak stabil. Pelanggan tersebut berbicara dengan nada tinggi. Sikap Alfi seharusnya adalah minta maaf dulu, menjawab dengan nada yang sama agar pelanggan, nah ini, mengerti bahwa sikap marah tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, ini bukan meminta pelanggan untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan percakapan. Bukan ini ya, ini kayak nggak sopan. C. Mendengarkan. Nah ini mendengarkan, meminta maaf dan segera memeriksa masalah tersebut. Nah meminta pelanggan untuk menunggu sambil Alfi mencari supervisor untuk menangani masalah tersebut. Ya oke lah. Mengarahkan pelanggan tersebut untuk langsung menghubungi departemen teknis terkait. Oke lah. Jadi poin 5 itu poin 5 C, terus poin 4-nya di D. Ini poin 4. Kalau yang E ini 3. Nah, kemudian ini 2, ini 1. Karena ini minta maaf, ada minta maaf. Sedangkan yang D tidak ada kata-kata minta maaf, padahal pelanggan marah. Jadi poin 5 adalah C. Sedangkan yang 8 tadi yang B. 10. Sebuah desa di daerah pegunungan mengalami krisis air bersih akibat perubahan iklim. Beberapa warga mengusulkan untuk membangun bendungan kecil untuk menampung air hujan. Namun sebagian warga khawatir bahwa pembangunan bendungan akan merusak ekosistem sungai. Sikap Anda selaku warga adalah ini. Mana ini? Ini masalahnya merusak ekosistem sungai. A. Mengikuti mayoritas suara agar untuk segera membangun bendungan. Nah, ini ekosistem masalah ekosistem tidak terselesaikan ini, belum terselesaikan. B. Melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk memastikan dampak lingkungan dari pembangunan bendungan. Oke, bagus. Mencari sumber air alternatif di luar desa seperti air tanah. Ini bukan solutif sih. D. Meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun instalasi pengolahan air. Nah, ini bukan solutif. E. Mengadakan musyawarah desa untuk mencari solusi bersama yang melibatkan semua pihak. Nah, ini hampir sama dengan B dan E. Berarti poin 5 itu antara B dan E. Melakukan studi kelayakan, mengadakan musyawarah. Nah, ini poin plusnya, musyawarah. Desa untuk mencari solusi bersama melibatkan semua pihak. Nah, ini poin 5-nya berarti. Ini poin 5, ini poin 4. Untuk poin 3, nah ini mencari sumber. Kemudian kalau minta pemerintah ini poinnya 1, kayak minta ke atasan, menyuruh atasan istilahnya. Ini 2. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.